Oke, nah stop dulu. Nah, hari ini tadi sudah didiskusikan mengenai aktor penggerak ekonomi kreatif. Nah, kalau kita bicara mengenai ekonomi kreatif, berarti ekonomi kreatif ini lahir dari kreativitas dan inovasi manusia yang bisa diwujudkan ke dalam bentuk usaha untuk menghasilkan suatu produk. Produk itu barang dan jasa yang tentu memiliki suatu kualitas dan value atau nilai serta manfaat. Nah, dan memiliki suatu keunikan tersendiri. Nah, oleh sebab itulah untuk bisa memajukan suatu industri kreatif, agar nantinya industri kreatif itu mampu mendorong nilai perekonomian dari suatu negara dan masyarakat, berarti harus ada aktor. Aktor ini adalah merupakan penggerak yang dapat memberikan kontribusi dan memberikan suatu dorongan bagaimana mengembangkan dan memajukan ekonomi kreatif. Agar apa? Agar ekonomi kreatif ini menjadi semakin bertumbuh dan banyak masyarakat dan pelaku-pelaku bisnis untuk tertarik, terlibat dalam hal ikut berkecimpung di dalam ekonomi kreatif. Untuk itulah maka dibutuhkan pelaku, berarti faktor-faktor yang menjadi pendorong atau movement yang dapat memajukan dan meningkatkan nilai ekonomi kreatif. Nah, aktor-aktor itu sendiri siapa saja? Yaitu pertama yang tadi sudah dikatakan kaum intelektualitas. Nah, kaum intelektualitas ini boleh dikatakan kaum cendekiawan yang termasuk di dalamnya ada budayawan, seniman, guru, dosen, pemasyarakat, lalu ada komunitas pemerhati terhadap ekonomi kreatif yang ikut terlibat bagaimana memberikan pemikiran, ide-ide, gagasannya untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi kreatif. Bahkan kalau perlu, ekonomi kreatif ini masuk ke dalam lingkup dari universitas supaya nanti bisa melahirkan sebuah produk-produk yang berbasis kepada ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dapat hasil penelitiannya itu diterapkan di dalam ekonomi kreatif. Sehingga nanti ekonomi kreatif itu bisa terus berkembang dan mengalami kemajuan dan bersifat kontinus agar apa? Agar nantinya bisa menghasilkan suatu nilai yang berbasis kepada ekonomi yang memberikan keuntungan. Nah, kalau perlu kita bisa mendorong kemajuan ekonomi kreatif yang berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk itulah perlu dilibatkan intelektualitas seperti universitas melakukan penelitian, lalu melakukan pengembangan terhadap pengabdian masyarakat, di mana diharapkan universitas melakukan pengabdian ke masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai arti penting ekonomi kreatif, bagaimana menumbuh kembangkan ekonomi kreatif, bagaimana memajukan ekonomi kreatif, bagaimana memasyarakatkan ekonomi kreatif, agar apa? Agar nanti terdorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan memberikan manfaat bagi suatu negara. Nah, lalu bagaimana nih ekonomi kreatif itu kaum intelektualitas mengembangkan suatu pengetahuan dengan adanya gagasan, ide-ide, memberikan model, konsep ya yang bisa diterapkan di dalam nilai ekonomi untuk meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi kreatif. Nah, bahkan nanti kalau perlu bukan hanya universitas saja, ada kerjasama dengan kaum seniman, lalu budayawan, lalu masyarakat dan komunitas untuk bersama-sama duduk lalu merumuskan bagaimana sih ekonomi kreatif ini yang mau ditumbuh kembangkan untuk berbagai aspek-aspek di dalam ekonomi, baik itu untuk pariwisata, baik untuk industri kerajinan tangan, baik untuk misalnya teknologi, baik untuk seni dan lain sebagainya. Nah, selain itu kalau kita bicara aktor selanjutnya adalah pelaku.
Nah, bagaimana pelaku-pelaku bisnis? Nah, pelaku-pelaku bisnis ini harus didorong dalam ikut serta untuk memberikan edukasi, dorongan, lalu memberikan motivasi, lalu juga memberikan suatu semangat kepada masyarakat untuk mau terlibat, ikut dan sebagai pelaku-pelaku bisnis ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, ekonomi kreatif juga harus mampu nih mengembangkan suatu cara, model, metode, formulasi yang tepat untuk mengembangkan nilai ekonomi kreatif terhadap bidang bisnis yang diminati. Entah itu dalam pariwisata, seni, tekstil, atau dalam hal industri film, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, pelaku-pelaku bisnis ekonomi kreatif ini perlu untuk ditingkatkan. Seperti bagaimana mereka diberikan edukasi juga supaya mereka bisa terbiasa menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam hal ekonomi kreatif. Nah, selain itu juga pelaku bisnis bagaimana nih? Pelaku bisnis juga ditingkatkan kemampuan dalam manajemen bisnisnya, dalam melakukan pengembangan ide, kreativitas untuk menghasilkan produk-produk yang berinovasi supaya nantinya ekonomi kreatif ini bisa terus-menerus dikembangkan. Nah, selain pelaku itu apalagi ada government. Nah, siapa ini government? Government ini bicara pemerintah. Pemerintah harus dilibatkan, diikutsertakan sebagai regulator atau regulasi, di mana pemerintah bisa menetapkan suatu peraturan, kebijakan untuk membantu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Misalnya dengan peraturan dan kebijakan, pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pinjaman usaha yang ringan atau kredit usaha yang ringan untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dengan bunga atau kredit pinjaman yang bisa dikembalikan secara ringan agar nanti pelaku-pelaku bisnis ekonomi kreatif itu semakin bertumbuh, semakin meningkat. Nah, sehingga pemerintah dalam kepentingan ini nantinya bisa menarik pendapatan dari ekonomi kreatif berupa pajak. Nah, lalu apalagi? Nah, pemerintah juga harus bertindak dalam sebagai aktor ekonomi kreatif seperti yang tadi dikatakan sebagai fasilitator. Nah, fasilitator itu apa? Memfasilitasi ekonomi kreatif untuk terus berkembang. Seperti apa? Memberikan pelatihan, memberikan pendidikan, edukasi, memberikan bantuan pendanaan, memfasilitasi untuk kerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi industri yang sudah besar, lalu pemerintah memfasilitasi untuk membantu dalam melakukan ekspor, lalu melakukan pameran dagang dengan duta-duta besar supaya ekonomi kreatif kita terus berkembang. Lalu apalagi sebagai mediator. Nah, mediator ini apa? Sebagai mediasi untuk membantu dalam hal menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Seperti misalnya nanti pemerintah sebagai mediator, dia bisa sebagai nanti penghubung untuk misalnya melakukan kerjasama antara pelaku ekonomi kreatif atau pelaku bisnis ekonomi kreatif dengan misalnya departemen industri dan duta-duta besar untuk membantu dalam hal misalnya nanti untuk kegiatan ekspor, untuk pameran dagang, melakukan promosi, lalu untuk pelatihan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana peran media? Nah, peran media ini harus ditingkatkan. Bukan hanya peran media di media cetak, elektronik, apalagi sekarang sudah era yang baru dalam media atau teknologi komunikasi berupa teknologi informasi. Nah, peran media dalam teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk apa? Untuk nanti menumbuh kembangkan dan menyebarluaskan ekonomi kreatif. Dalam hal apa? Membantu dalam hal promosi, supaya promosinya lancar. Lalu membantu dalam hal memberikan edukatif atau membantu dalam membentuk suatu komunitas ekonomi kreatif supaya mereka bisa share di berbagai media sosial tentang kemajuan, manfaat, perkembangan ekonomi kreatif, apa keuntungannya, dan lain sebagainya. Nah, dan juga komunitas. Nah, perlu ada komunitas nih
dari ekonomi kreatif, seperti misalnya asosiasi, yang dimana komunitas atau asosiasi yang terbentuk ini nanti membantu supaya anggota-anggota di dalam komunitas ekonomi kreatif itu mereka bisa saling bahu membahu dan membantu untuk meningkatkan nilai perekonomian kreatif, seperti mengenai sharing terhadap bagaimana meningkatkan ide, gagasan, inovasi, pengembangan produk, kreativitasnya, lalu bagaimana melakukan pemasarannya, menghadapi persaingan, dan lain sebagainya. Nah, lalu stakeholder. Ada yang tahu stakeholder? Stakeholder? Nah, pihak-pihak yang berkepentingan dalam ekonomi kreatif. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan dalam ekonomi kreatif ini perlu adanya koordinasi. Nah, perlu adanya apa? Kerjasama. Nah, jangan dibanting dulu nanti. Nah, untuk apa? Supaya ekonomi kreatif itu tumbuh, seperti bagaimana memperhatikan konsumen yang menggunakan jasa atau produk-produk ekonomi kreatif. Bagaimana juga memperhatikan pemerintah sebagai tadi fasilitator, mediator, dan regulator. Bagaimana merangkul juga komunitas supaya nanti bisa komunitas itu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Lalu dalam stakeholder juga bagaimana memperhatikan pesaing. Nah, supaya nantinya bisa bersaing dan meningkatkan kemampuan keunggulan. Lalu dalam stakeholder perhatikan juga bagaimana melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap suppliernya, siapa yang menjadi supplier atau pemasok yang dibutuhkan oleh industri kreatif dalam hal material atau bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Nah, selain itu juga perhatikan bagaimana persaingan-persaingan yang timbul supaya industri kreatif itu siap dalam menghadapi persaingan. Nah, tentu aktor-aktor penggerak ini harus adanya keterkaitan. Nah, berupa apa? Kerjasama, koordinasi yang baik antara intelektualitas, pelaku bisnis, baik itu pemerintah, komunitas, stakeholder, maupun yang terakhir adalah masyarakat. Nah, menurut kalian apa yang menjadi aktor penggerak dalam masyarakat? Nah, siapa nih yang mau kasih pendapat? Nah, coba yang paling belakang. Nah, ya, paling belakang yang nggak masuk tuh baru sekarang. Berarti kan udah pintar mengalahkan dosen loh. Iya, ngalahin dosen nggak masuk 3 kali saja. Rajin masuk tuh, masih aja buku saya garis-garisin tuh, saya baca mana yang kurang-kurang apa yang harus saya pelajari. Nah, berarti kan lebih pintar, lebih hebat, berarti lebih tahu. Nah, coba apa peran masyarakat sebagai aktor ekonomi kreatif? Elvinsi. Makanya ikan gabus, ikan lele, yang rajin kalau mau nilai bagus. Nggak ada kuliah sesuka hati sendiri. Apa jawabannya? Apa peran masyarakat sebagai aktor penggerak dari ekonomi kreatif? Nah, masyarakat sebagai apa? Bisa sebagai konsumen. Dia memberikan suatu masukan, kritik, dan saran terhadap ekonomi kreatif. Bagaimana produk-produk yang dihasilkan sudah baik belum?
yang kurangnya di mana, kualitasnya seperti apa. Nah, masyarakat ini sebagai konsumen, dia mampu menjadi aktor penggerak dengan memberikan kritikan dan masukan kepada ekonomi kreatif untuk apa? Terus-menerus meningkatkan kualitas produknya agar kreativitas dan inovasi dalam produk ekonomi kreatif dapat ditingkatkan. Nah, lalu apa lagi? Nah, bisa masyarakat juga sebagai tenaga kerja, yang dimana masyarakat itu bisa dalam pelaku-pelaku bisnis ekonomi kreatif, dia bisa menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat yang tidak terserap dalam industri formal. Seperti contoh, kalau ekonomi kreatif kan nggak perlu ijazah. Mereka hanya memerlukan kemampuan dan keterampilan yang memadai, bisa bekerja. Contohnya misalnya sekarang ini banyak ekonomi kreatif misalnya bergerak dalam influencer. Nah, cukup punya kemampuan keterampilan dalam editing video, menguasai software dalam editing video, mampu menggunakan software editing video dengan baik, mereka sudah bisa bekerja, nggak memerlukan ijazah mesti S1, S2, doktor, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi faktor penggerak dalam penyedia tenaga kerja. Nah, lalu apa lagi perannya? Ya, masyarakat bisa memberikan suatu ide berupa misalnya ketika masyarakat itu memiliki sebuah komunitas, misalnya seperti PKK misalnya, atau seperti komunitas Karang Taruna, kepemudaan dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa sebagai pengembang ide dalam hal mewujudkan ekonomi kreatif. Misalnya dengan adanya Karang Taruna, bisa Karang Taruna itu menjadi sumber dalam hal peningkatan dan mewujudkan mengenai ekonomi kreatif terhadap peluang-peluang usaha. Nah, tentu dalam aktor penggerak ini memiliki tujuan. Nah, apa tujuannya nih? Tujuannya, ayo yang belakang, jangan HP dibuka. Nah, ya udah. HP melulu dibuka. Coba, paling belakang. Apa? Coba ulang. Baca aja. Suaranya aja sangat baca apa ngedumel? Coba. Nah, coba tadi tujuannya, dibacakan apa? Pertama, tujuan ya. Oke, dengan adanya kreatif itu, ekonomi kreatif itu apa? Bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi masyarakat tidak hanya mengandalkan dari industri-industri yang sudah besar seperti Toyota, Yamaha, Honda. Nah, mereka bisa menciptakan bentuk perekonomian sehingga memberikan suatu peningkatan pendapatan. Tidak hanya mengandalkan industri-industri besar, seperti mereka hanya mengandalkan untuk melamar pekerjaan di industri seperti industri otomotif, tekstil. Dengan adanya industri kreatif hanya apa? Membuka kesempatan dan peluang yang baru dalam usaha. Oke, yang kedua? Meningkatkan investasi. Oke, meningkatkan investasi. Dengan adanya ekonomi kreatif, lahirnya berbagai startup, berarti apa? Membuka peluang investasi untuk dapat meningkatkan nilai bisnis. Sehingga ini menjadi peluang dalam peningkatan nilai pendapatan dari suatu masyarakat, sehingga keuntungannya bisa terus-menerus ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan nilai juga pertumbuhan dalam bisnis. Oke, selanjutnya. Pemberdayaan sumber daya lokal.
Oke, dengan adanya ekonomi kreatif itu apa? Diharapkan ekonomi kreatif itu bisa menggunakan dan memanfaatkan sumber daya lokal yang tidak bergantung lagi kepada kurs atau nilai mata uang asing. Sehingga nanti juga bisa membantu dalam meningkatkan kestabilan nilai ekonomi kita. Karena kenapa? Karena kita menggunakan sumber daya ekonomi dalam negeri, sehingga kita lebih banyak menggunakan rupiah. Kalau lebih banyak menggunakan rupiah, uang yang beredar di masyarakat, berarti apa? Kekuatan terhadap nilai mata uang menjadi semakin stabil. Nah, sehingga permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan uang tetap terjaga. Nah, inilah tujuannya. Lalu apa lagi? Memunculkan pengusaha kreatif baru. Iya, dengan adanya ekonomi kreatif itu apa? Memunculkan nilai-nilai kreativitas yang baru dalam ekonomi. Bisa berbasis kepada tekstil, bisa berbasis kepada teknologi, bisa berbasis kepada pengetahuan, bisa berbasis kepada pariwisata, bisa berbasis kepada industri kreatif, industri kerajinan. Lalu bisa berbasis kepada film, bisa berbasis kepada seni, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Memperkuat branding produk lokal. Oke, dengan adanya ekonomi kreatif itu apa? Memperkuat nilai citra dari produk-produk lokal. Jangan sampai produk-produk kita dalam negeri selalu terabaikan. Seperti misalnya dengan adanya ekonomi kreatif dapat memperkuat industri lokal kita berupa apa? Berupa nilai tekstil batik misalnya. Di mana batik bisa menjadi komoditas bagi bangsa kita untuk sebagai industri kreatif yang terus-menerus kita bisa tingkatkan menjadi sebuah industri yang besar yang berbasis kepada massa atau dalam jumlah yang banyak untuk meningkatkan nilai perekonomian sehingga nantinya mendorong pendapatan dari suatu negara. Nah, dari tujuannya itu, maka aktor ekonomi kreatif ini memiliki manfaat. Nah, apa manfaatnya? Oke, dengan adanya ekonomi kreatif membuka lapangan pekerjaan baru yang tadi saya katakan tidak terserap di industri-industri formal seperti di industri pertambangan. Jangan hanya mengharapkan PNS, nah tapi bisa juga bekerja di industri kreatif membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, seperti contohnya tuh menjadi influence blogger makanan, dengan adanya itu bisa mendapatkan suatu penghasilan. Seperti contoh tuh, siapa yang blogger yang tangannya selalu gini-gini terus cuk yang bunyi? Steve Carlos ya, Carlos. Nah, dia next Carlos dari blogger makanan dia sekarang punya industri kreatif yang lain seperti kaos, dan lain sebagainya. Nah, lalu manfaatnya berikutnya Meningkatkan kreativitas masyarakat. Oke, dengan adanya ekonomi kreatif itu apa? Meningkatkan kreativitas di masyarakat supaya mendorong masyarakat itu menghasilkan suatu produk yang berinovasi sehingga memiliki nilai kegunaan dan manfaat. Nah, seperti contoh misalnya bagaimana melakukan pengolahan limbah supaya nanti limbah itu bisa memberikan keuntungan. Seperti contoh sekarang sampah-sampah bagaimana digunakan untuk ternak maggot. Nah, sekarang kan lagi musim tuh. Ternak maggot sebagai industri kreatif yang nantinya bisa diperdagangkan untuk nanti ternak-ternak, baik ternak lele, ternak ayam, untuk pakan makanan bebek dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjut. Meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Nah, dengan industri kreatif itu apa? Meningkatkan inovasi di berbagai aspek bisnis tadi, baik untuk pariwisata, baik untuk teknologi, ilmu pengetahuan, lalu untuk seni, tekstil, film, dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek tersebut bisa ditingkatkan menjadi suatu nilai yang berbasis kepada ekonomi yang memberikan keuntungan dan pendapatan. Oke, lanjut. Pelestarian budaya dan warisan lokal. Oke, dengan adanya ekonomi kreatif itu apa? Bisa melestarikan suatu budaya, bahkan bisa menjadikan budaya itu sebagai primadona dalam pendapatan. Seperti contoh,
Jangan kalah dengan Gangnam Style. Nah, kita punya Jaipong kok, kita punya Cari Pendek kok, kita punya berbagai tarian tradisional. Jangan kalah hanya cuma tarian kuda doang, begini doang. Nah, kita banyak dari Sabang sampai Merauke yang bisa kita perdagangkan sebagai industri kreatif. Nah, dalam pelestarian. Lalu apalagi jangan kalah terhadap budaya-budaya film dari Korea, cemang drakor. Nah, kita banyak, ada Sangkuriang, ada tentang legenda Danau Toba, ada mengenai Malin Kundang, dan lain sebagainya. Itu kita bisa angkat menjadi sebuah industri kreatif. Nah, bahkan kita bisa angkat perfilman kerajaan kita banyak. Ada Majapahit, Singosari, Kerajaan Banten, Demak. Nah, kenapa nggak diangkat sebagai film? Tambahin aja sedikit, ada bumbu-bumbu percintaannya supaya laku. Nah, ini. Nah, kita jangan kalah dengan industri drakor film Korea yang berbasis kepada klosalnya. Kita juga banyak klosal kerajaan di Indonesia. Oke, lanjut. Meningkatkan daya saing nasional. Nah, dengan adanya industri kreatif itu apa? Meningkatkan daya saing. Nah, jangan sampai kita juga kalah dalam hal industri seni. Seperti contohnya kita kalah dengan Blackpink yang lagunya cuma apa C doang. Nah, kita banyak nyanyian lagu-lagu tradisional. Nah, seperti Rasa Sayang-Sayangnya. Terus belum lagi lagu mengenai apa tuh yang dari Papua, Sinokibe, Shimo, Kongo Beko, Rabiako. Nah, terus belum lagi Ampar Pisang. Nah, banyak sekali lagu-lagu tradisional yang kita bisa angkat sebagai industri kreatif. Jangan kalah cuma lagu Blackpink yang lagunya apa C. Nah, kita bisa meningkatkan industri dalam seni. Seperti contoh dalam pertunjukan, jangan kalah seperti tadi Blackpink dan lain sebagainya. Nah, kita bisa wujudkan ke dalam bentuk industri seni berupa nyanyian tradisional dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Manfaatnya apalagi? Udah selesai. Oke, ya, saya serahkan ke kelompok. Tantangan yang selanjutnya Oh, saya adalah dulu. Oke. Nah, silakan lanjutkan. Oke, ya. tantangan yang selanjutnya adalah regulasi dan dukungan pemerintah. Meskipun ada beberapa inisiatif dari pemerintah untuk mendukung ekonomi kreatif, regulasi yang rumit dan kurangnya insentif seringkali menjadi penghambat. Dukungan dalam bentuk kebijakan yang jelas dan anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif. Lalu solusi yang dapat dilakukan oleh aktor penggerak ekonomi kreatif terhadap tantangan. Yang pertama, ada pembangunan infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung, seperti jalan, jembatan, dan akses internet yang stabil. Yang kedua, akses pembiayaan. Menyediakan program pembiayaan yang lebih mudah diakses, seperti kredit usaha rakyat, dan dukungan untuk startup kreatif akan membantu pelaku usaha mendapatkan modal yang diperlukan. Yang ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai hak kekayaan intelektual untuk melindungi karya-karya kreatif. Ini termasuk memberikan edukasi kepada pelaku industri tentang pentingnya hak kekayaan intelektual dan cara mendaftarkannya. Lalu selanjutnya. Sebentar. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa ekonomi kreatif walaupun sudah ada aktor penggerak yang berupaya untuk menumbuh kembangkan dan memajukan ekonomi kreatif, ternyata ada hambatannya atau nilai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut yaitu apa? Nih, kurangnya infrastruktur yang mendukung. Namanya ekonomi kreatif perlu adanya infrastruktur yang mendukung seperti kemajuan teknologi. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi misalnya pemanfaatan internet atau teknologi informasi yang memadai, nah ini seharusnya tersedia dengan baik supaya bisa meningkatkan kinerja dan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya akses pembiayaan. Namanya ekonomi kreatif biasanya kelahir dari masyarakat
Nah, atau industri-industri yang berbasis kepada startup atau industri kecil, nah biasanya mereka terkendala dalam modal. Nah, oleh sebab itu ini menjadi tantangan. Nah, supaya ini enggak bisa teratasi, berarti apa nih tadi, akses pembiayaan. Nah, seperti pemerintah memberikan bantuan pendanaan berupa pinjaman kredit dengan bunga yang sangat rendah atau bunga yang rendah, sehingga nanti bisa mengatasi faktor pembiayaan. Seperti contohnya nanti pemerintah bisa memfasilitasi kerjasama berupa modal ventura, kerjasama dengan industri besar supaya membantu dalam hal permodalan. Nah, begitu juga terkadang nih ekonomi kreatif itu lupa untuk mendaftarkan hak kekayaan. Seperti yang terjadi pada Geprek Bensu tuh pernah ribut terhadap merek dagang yaitu ayam geprek Bensu. Ketika ayam geprek Bensu itu lupa untuk menghak patenkan, lalu mereka mempersidangkan, akhirnya geprek ayam Bensu itu kalah di persidangan. Karena kenapa nih? Kurangnya kesadaran dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektualitas. Ketika tidak didaftarkan hak kekayaan intelektualitas berupa hak paten, hak cipta, hak merek dagang, dan lain-lain, maka pemerintah tidak bisa melindungi. Nah, itu dia. Nah, mengapa misalnya contoh seperti seniman musisi Ahmad Dhani bisa ngotot tuh. Nah, lu pakai bawa lagu gua tuh terus-menerus, minta dong royaltinya. Kenapa Ahmad Dhani bisa menuntut? Nah, kepada misalnya seperti contohnya sahabat sendiri Once, ketika dia konser-konser dapat keuntungan dipanggil sama event organizer besar. Nah, kenapa bisa Ahmad Dhani berani? Karena Ahmad Dhani telah melakukan hak patennya terhadap hasil lagu ciptaannya. Nah, sehingga kalau ada yang membawakan, nah dilihat, wah, penyanyi besar nih, untungnya besar. Nah, dia lagi show, nah bisa meminta royaltinya karena telah menyanyikan lagu. Tapi kalau misalnya sekedar band-band kecil yang cuma manggung-manggung di kafe, ya kasihan masa ditarik. Nah, mau berapa dia dapat buat dia sendiri. Nah, oke, yang terakhir nih, sebelum saya kasih kelompok, kualitas sumber daya kita yang belum memadai untuk mendukung terhadap tumbuh kembangnya industri kreatif, seperti kurangnya inovasi, kurangnya kreativitas, kurangnya keterampilan, kurangnya kemampuan dalam hal bidang bisnis untuk menumbuh kembangkan industri kreatif. Nah, ini perlu diatasi. Bagaimana nih dia? Itu memberikan pelatihan-pelatihan edukasi, seperti contoh bekerja sama dengan Kementerian Industri atau bekerja sama dengan Kementerian UMKM supaya mendapatkan pelatihan dan pendidikan sehingga terbuka wawasan mereka terhadap berbagai peluang-peluang bisnis yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk industri kreatif. Nah, oke, lanjutkan. Ya, solusi selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Mengintegrasikan pendidikan tentang ekonomi kreatif dalam kurikulum formal dan menyediakan program pelatihan serta workshop untuk meningkatkan keterampilan pelaku industri. Yang selanjutnya, kolaborasi antar sektor. Mendorong kolaborasi antar sektor-sektor terkait seperti pariwisata, teknologi, dan pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Sinergi ini dapat menghasilkan inovasi baru dan meningkatkan daya saing produk kreatif. Oke, bentar sebelum kesimpulan. Oke, ajan ya, bentar dulu nih.
Oke. Nah, regulasi dan dukungan pemerintah. Nah, ini menjadi suatu hambatan ketika pemerintah itu kurang memberikan perhatian terhadap regulasi dan dukungan. Oleh sebab itu, pemerintah harus bertindak secara tepat, baik sebagai regulator, baik sebagai mediator, baik sebagai fasilitator. Untuk apa? Untuk meningkatkan kerjasama. Nah, seperti yang dikatakan ini melakukan kolaborasi baik terhadap sektor pemerintah di berbagai departemen, nah maupun terhadap sektor-sektor swasta. Nah, ataupun kerjasama dengan misalnya BUMN supaya nanti bisa ikut terlibat untuk memikirkan bagaimana menumbuh kembangkan industri kreatif dan memajukan industri kreatif. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, ekonomi kreatif merupakan sektor yang berorientasi pada penciptaan nilai melalui ide, kreativitas, dan inovasi. Sektor ini tidak hanya berfokus pada produksi barang dan jasa, tetapi juga pada pengembangan gagasan yang mampu memberikan nilai tambah. Di Indonesia, ekonomi kreatif dianggap sebagai ekonomi keempat dalam pengembangan ekonomi, serta era agraris, industri, dan informasi. 3 elemen utama dari ekonomi kreatif, kreativitas, penemuan, dan inovasi menjadi landasan bagi pengembang sektor ini. Dalam konteks ini, Coba pakai bahasa sendiri, coba. peran cendekiawan, bisnis, dan pemerintah sebagai aktor utama dalam sistem triple helix sangatlah krusial. Cendekiawan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan inovasi. Bisnis berfungsi sebagai pencipta lapangan kerja dan komunitas kreatif. Sementara pemerintah bertindak sebagai regulator dan katalisator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.